Deh, Ya, Pak Dodinya masih trouble di headset. Apakah sebaiknya kita mulai atau masih menunggu beliau? kita mulai aja nanti waktunya sayang. Pak Oh Rahmat ya, udah ada, boleh. Pak Rahmat. Gimana Pak? Pak Rahmat untuk memberi pengantar. Sebentar, saya cari Pak Rahmat. Kita waktunya berapa lama sih? Ya Pak, 2 jam Pak, sampai pukul Oh, 3. 2 jam, sampai jam 15. Nah, kita udah sekarang lewat 6 menit ya. Ya, sebentar, coba saya cari Pak Rahmat. Pak Rahmat Sentika ya Pak? Ya, Belum ada beliau. Ini adanya Rahmat saya nih. kan Pak Rahmat mau ngasih pengantar katanya. Oh, bisa tolong Oh, dicolek dulu Pak? Ya, di-mention dulu beliau. ya. Pak, oh, Pak Rahmat masuk dulu dong. Namanya apa? Pak Rahmat apa di situ? Di situ namanya apa? Rahmat Sentika. Oke. Ngacung Pak. Angkat tangan biar gampang. Angkat tangan. Ya. Oke. Oke. Baik. Katanya udah ada Mbak Leli. Silakan dicari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah Pak Rahmat ada, Bu Agusis sudah hadir, Dr. Diki sudah hadir, kita bisa mulai ya Pak Rahmat? Siap. Baik, Mbak Leli udah oke ya? Oke, halo, semua siap Panitia ya? Jogja? Panitia dari Jogja udah oke? 15 detik lagi kita mulai. Oke, kita mulai 12 detik ya. Baik, kita akan mulai dalam waktu 5 detik lagi. Terima kasih banyak semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu hadirin di tempat masing-masing yang hadir di dalam webinar ini. Terima kasih kepada teman-teman PMPK Yogyakarta UGM yang sudah memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan webinar kolaborasi ini. Ini adalah webinar yang kesekian kalinya karena kita melaksanakan twice weekly. Jadi kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 1 sampai jam 3 siang. Hari ini kita akan membahas topik yang up to date yang sekarang sedang berlangsung, yaitu mendefinisikan new normal di Indonesia. Apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, ini penting sekali kita bahas karena memang satu sisi persoalan kesehatan masyarakat belum selesai dan itu ditandai dengan masih naiknya kasus COVID harian, sehingga lagu yang berlaku di teman-teman itu ini memang sepertinya satir ya, yaitu naik ke puncak gunung, tapi puncak gunungnya bukan gunung yang hijau, tapi puncak gunung COVID. Nah, barangkali di sini nanti para akademisi bisa memberikan kritisi apakah kita pada posisi seperti apa new normal ini. Karena barangkali di sisi lain dari segi bisnis sudah berharap lagunya itu pada hari Minggu pergi ayah ke kota, artinya sudah biasa seperti biasa. Dan disinilah barangkali kita mesti mendiskusikannya. Baik, sebagai pengantar kami ingin mengundang Bapak Dr. Tubagus Rahmat Sentika, spesialis anak Mars, sebagai koordinator dari steering committee webinar kolaborasi ini, yang hari ini sudah ada berapa? Ada 16 organisasi, termasuk IAKMI di dalamnya. Dan ini diawali memang idenya dari teman-teman Ikesindo, Dr. Supriyantoro. Silakan Pak Rahmat untuk memberikan pengantar. Terima kasih Pak Eder Surya Darmawan sebagai Ketua IAKMI yang hari ini menjadi moderator. Saya diminta oleh Pak Supriyantoro dari Ketua untuk seluruh kolaborasi organisasi profesi ini. Sampai hari ini ada 20 organisasi profesi yang terlibat, yaitu
IKESINDO, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, KREKI, Komunitas Relawan Kesehatan Indonesia, INDOH-CF, Indonesian Healthcare Forum, Ikatan Dokter Indonesia, PDEI, yaitu Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PT Telkom, PFKFM UGM, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM, yang hari ini juga sebagai organisasi komite. Kemudian PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PAI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang hari ini Pak Ede ketuanya jadi moderator, HELPA, IPK, Ikatan Psikologi Klinis, HSRS, Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit, GAKESLAB, SAS Apik, Smart Health Society Association Prakarsa Indonesia, dan APEKSI, Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia, Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan, yang ketuanya Pak Subuh, dan IAC 19, Indonesian Against COVID-19, tambah lagi 2 yang ketuanya Pak Agus Purwadianto, ditambah lagi 1 lagi, Ikatan Bidan Indonesia juga komplain karena pesertanya banyak juga yang bidan masuk. Pada pertama-tama kami ucapkan atas nama kolaborasi, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia bisa segera terbebas, menyusul yang 102 kabupaten kota, kita punya 514. Jadi sekitar 300-an sekian harus kita dorong agar masuk di jalur yang warnanya biru, hijau, kemudian secara epidemiologi akan menurun, RO kurang dari 1, kemudian layanan kesehatannya juga membaik, di samping surveillance yaitu testing bagi semua bisa mencapai 50.000 per 1 juta. Itu syarat WHO untuk melepaskan. Indonesia mempunyai 9 syarat, nanti mungkin dijelaskan, sehingga hari ini kita bisa memasuki 102 kabupaten kota untuk memasuki the new normal. Bagaimana melakukan itu semua, kami serahkan kepada moderator untuk mengatur pembicara ini. Tadi pembicaranya Pak Dodi Iswardi, beliau sudah punya penelitian bagaimana ketaatan masyarakat pada PSBB. Pak Diki juga sudah punya pengalaman di berbagai negara bagaimana mempertimbangkannya, dan apalagi Ibu Agustin secara akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI banyak berkiprah dalam epidemiologi untuk COVID-19 ini. Kami persilahkan Pak Ede. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Sentika yang luar biasa. Pak Dodi, apakah Pak Dodi sudah on? Pak Dodi? Sudah on. Terima kasih. Oke. Pak Diki? Ya. Oke ya Pak Diki. Halo Pak Dodi. Apa kabar Pak Diki? Udah lama ini. Pak Agustin sudah on juga. Baik. Kalau gitu kita akan mengurut pembicara sesuai dengan schedule yang kita tetapkan. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA, Kepala Pusat Upaya Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dengan topik masyarakat dan new normal, studi ketaatan masyarakat dalam PSBB. Nah, ini barangkali kita akan mendekat perspektif dari studi, karena beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Upaya Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya beliau ini cukup lama di Direktur Gizi dan mengeluarkan beberapa terobosan, ya termasuk mendorong Germas dan lain-lain di Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nah, barangkali silakan untuk para pembicara, nanti waktu kita sekitar 17-20 menit ya. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Diki Budiman, MSc, PhD Candidate. Beliau ini saat ini sedang mengambil menyelesaikan S3-nya di Griffith University. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Agustin Musmati, Master Science, PhD. Beliau saat ini sebagai, ada 2 sisi nih, beliau ini sebagai Sekretaris Universitas Indonesia, UI kedua biasa kita sebut. Kemudian beliau ini 2 periode sebagai Dekan FKM UI dan juga Majelis Pakar dari IAKMI. Pak Dodi juga sama ya, Majelis Pakar juga. Baik, silakan Pak Dodi, waktunya nanti saya remind kalau kira-kira tinggal 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Dodi Iswardi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ede. Alhamdulillah, Dewan Terhormat, ada Pak Rahmat Sentika di sini, ada Bu Dekan, Bu Agustin, ada Pak Diki nih, sudah lama nggak ketemu, ya. Cukup panjang saya dengan Pak Diki di Pusat Kerjasama Negeri.
Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi materi ini menarik, menantang bagi kita semua. Saya selaku anggota Dewan Pakarnya IAKMI nih, jadi artinya Aide minta saya menggeluti dengan lebih luas lagi dalam upaya kesehatan masyarakat. Nah, judul pada hari ini emang diminta kesiapan masyarakat, jadi kita ada riset banyak sebenarnya, tapi dengan keterbatasan waktu saya coba akan mengambil beberapa poin untuk pelaksanaan ini ya. Next. Nah, ini jadi kita bisa melihat bahwa saya mengambil data update tanggal 31 Mei. Di sini sebenarnya bagaimana kesiapan masyarakat dalam kenormalan baru. Jadi ada tata normal baru, ada kenormalan baru. Saya coba ambil bahasa kenormalan baru. Berarti di sini kita lihat bahwa sudah dilakukan PSBB. Nah, PSBB ini sudah cukup lama dilaksanakan seperti di DKI. Kita akan berakhir tanggal 4 Juni ini, apakah diperpanjang nanti yang kelima. Nah, sehingga di dalam hal ini bagaimana relaksasi penerapan PSBB bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang menarik di sini adalah, Bapak Ibu sekalian, kata-kata protokol kesehatan. Ini jarang bicara protokol kesehatan. Jadi artinya kita mencegah untuk bagaimana berbahasa dalam protokol kesehatan. Nah, di Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat Bali Bangkes, saya coba melihat dari keseluruhan ini berbicara mengenai protokol kesehatan ini. Next. Lanjut. Nah, ini kita lihat dari keputusan Menteri Kesehatan, ada peraturan pemerintah nomor 21 2020, sehingga Menteri Kesehatan itu memberikan PSBB kepada DKI. DKI juga memberikan kepada masyarakatnya. Nah, dua hal ini yang kita lihat adalah perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, menggunakan masker di luar rumah. Nah, di sini emang kita coba yang ringan, karena banyak sekali regulasi-regulasi yang dikeluarkan, sehingga masyarakat jadi bingung sebenarnya. Tapi masyarakat akhirnya dengan ini memahami secara utuh. Next. Ini kita lihat, jadi artinya di Pusat Upaya Kesehatan Masyarakat itu melakukan beberapa riset indikator kesehatan yang mencakup penilaian dan evaluasi pelaksanaan PSBB, peran sosial dan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama CTPS di sini, cuci tangan pakai sabun, pemetaan risiko penurunan di DKI, terkait COVID juga di sini kita lihat dampak terhadap kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, ini sudah dilakukan bulan Maret ini. Next. Sehingga kita punya 10 riset sebenarnya. Dari ini ada PSP di sini bisa kita melihat. Nah, ini satu modal dasar yang sebenarnya bisa kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan yang sangat singkat yang harus kita lakukan. Yang nomor 3 ini yang sebenarnya nanti akan saya coba determinan sosial perilaku terkait pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalau misalnya PSBB sekarang ini bisa menekan kematian, artinya menekan kematian di sini, tapi yang positif juga masih terus ada. Jadi artinya sebenarnya ini dikatakan berhasil dia. Nah, kalau misalnya ini di pasca PSBB diangkat, nanti kita lihat hal apa yang menjadi penguatan itu. Dan beberapa pengetahuan dan sikap perilaku ini kita coba angkat. Next. Nah, ini next saja. Nah, ini kita lihat. Jadi ada survei yang namanya kita lakukan menganalisis determinan sosial dan perilaku masyarakat terhadap PSBB. Ya, di sini emang kita melihat melakukan survei daring. Jadi itu selama 4 hari menggunakan Google Form yang di-share melalui sosial media. Kita tidak bisa berhubungan dengan masyarakat, jadi kita melalui metode. Nah, keterbatasan di sini emang kita lihat, jadi sehingga responden lebih banyak terdistribusi pada kelompok tertentu saja. Nah, di sini emang kita bisa dikatakan sebagai bias seleksi. Nah, ini ada satu keterbatasan dalam risetnya ini. Next. Nah, kita lihat di sini karakteristik yang jumlah respondennya 839, yang ada di Jabodetabek, kita lihat Kabupaten Bogor itu 11,5%, Jakarta ada 24%. Jadi bisa menggambarkan bagaimana Jabodetabek. Nah, usia yang menggunakan jenis kelamin lebih banyak perempuan. Nah, menarik di sini. Jadi artinya yang mengikuti dari Google Form mengisi ini di dalam surveinya ini, kita melihat bagaimana jenis kelamin. Terus pekerjaannya kita bisa melihat pekerjaan dengan penghasilan yang tetap, pekerjaan penghasilan tidak tetap, tidak bekerja, dan ini bisa melihat. Nah, pendidikan yang dilihat yang terjadi di sini kita lihat adalah SMA yang 19% dan perguruan tinggi. Jadi artinya kalau kita lihat di televisi yang selama ini menolak, ada stigma segala macam, mereka takut, itu emang tidak terjangkau sebenarnya. Dari survei ini mereka tidak mungkin kesulitan di dalam mengisi di sini. Next.
Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat determinan perilaku patuh PSBB di sini ada beberapa variabel, ada persepsi PSBB itu sendiri, ada modal sosial, jadi ada kepercayaan sebenarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, ya ketahanan mereka itu modal sosial yang kita lihat, jenis kelamin dan wilayah tinggal. Jadi kalau kita lihat responden persepsi kurang baik terhadap PSBB cenderung 4,3 kali memiliki perilaku tidak patuh PSBB. Ya emang masih di bawah 2 ya. Jadi artinya kalau 2 di atas itu sangat sangat bermakna karena jumlah sampling yang gitu besar yang kita ambil dibandingkan responden memiliki yang baik terhadap PSBB. Nah, lingkungan masyarakat modal sosial yang lemah 1,59 kali mereka tidak patuh PSBB. Ya, jadi mereka tidak percaya. Ya, jadi ada modal sosialnya ketidakpercayaan dari masyarakat dan juga responden laki-laki ini yang sering melanggar aturan PSBB. Ya, dan juga yang tinggal di kabupaten itu 1,46 kali tidak patuh pada PSBB. Nah, ini determinan perilaku terhadap PSBB. Jadi sehingga kalau misalnya nanti diberlaku PSBB ini yang ini juga kan karena apa? Karena kita mengetahui bahwa edukasi mana yang menjadi satu kekuatan daripada faktor determinan perilaku patuh dari PSBB ini. Next. Kita lihat, jadi saya coba ambil tokoh masyarakat yang berperan. Jadi artinya sebenarnya memang kita lihat di peraturan pemerintah itu ada PSBB, emang harusnya ada PSBK sebenarnya, kecil sebenarnya. Oleh karena apa? Dengan COVID-19 ini peranan dari RT RW itu sangat besar. Kita lihat di sini RT RW itu 84,1%. Ya, jadi artinya dari ulama itu juga besar di sini 49%. Dari camat. Jadi artinya di level kabupaten ke bawah itu emang akan terlihat. Jadi bagaimana dengan kualitatif kita coba informasi ke mereka, mereka itu memahami. Jadi bagaimana waktu program kesehatan sebelum itu sangat sulit untuk di-push bagaimana mereka untuk bisa mengikuti program-program kesehatan. Nah, ini satu titik poin sebenarnya kalau PSBB nanti direlaksasi, emang harus mulai ada formula, apalagi di tempatnya Yakmi nih Pak Ede, jadi fungsinya emang kita bisa masuk ke ininya. Kita lihat jenis peran Toma juga di sini. Emang akhirnya bisa, dulu kita lihat emang UKBM ya, artinya di posyandu segala macam kan semua berhenti itu aktivitas. Jadi memberikan informasi, menegur masyarakat yang berkerumun, mengumpulkan donasi, kemudian masyarakat, karantina lingkungan, disinfektan lingkungan. Nah, ini sangat luar biasa jadinya. Jadi saya coba mengangkat kalau seandainya nanti tanggal 4 Juni DKI mengangkat oleh udah RO dan RT-nya rendah, artinya bisa peran ini ya, lebih berkuat ya. Jadi mungkin para semua multi stakeholder bisa melihat. Ini dari yang kita angkat dari poinnya. Next. Nah, jadi temuan daripada riset yang kami lakukan, jadi artinya memang menggunakan sosial media merupakan sumber informasi utama sekarang nih. Karena kita ada physical distancing, ada social distancing, ini sangat penting sekali. Jadi memahami penerapan di PSBB di wilayah dan sebagian besar wilayah tempat tinggal, ini sudah lakukan dispeksi lingkungan, ya. Tapi yang saya merahkan di sini adalah ada stigma sosial. Nah, ini kita lihat karena apa? Tingkat pendidikan yang sebenarnya mereka rasa takut, ya. Mereka akan ininya itu kita lihat di beberapa. Nah, ini juga melakukan lihat bagaimana pendidikan dan kondisi di daerah perkotaan. Bikin kesimpulan. Ya. Nah, kepatuhan terhadap PSBB oleh peran aktif tokoh masyarakat di tingkat RT dan RW. Nah, ini yang kita dapat dari temuan hasil utama dalam yang kita lakukannya. Next. Nah, kalau kita lihat pengetahuan, ya tingkat pengetahuan masyarakat tentang COVID sudah memadai, tapi belum dibanding dengan perilaku pencegahan penularan. Jadi artinya memang harus ada upaya-upaya melalui sosial media juga, bagaimana perilaku pencegahan. Kita tahu bahwa dengan masker itu sudah sangat guna, sangat tinggi dari hasil riset kita, dan juga mereka bisa melihat. Kejadian ada juga yang stres sini karena berhubungan dengan daya tahan tubuh, karena virus ini kan berhubungan dengan daya tahan tubuh, sehingga bisa kena PDP atau OTG atau positif di sini karena ada kecemas berlebihan 6,8% dan depresi 8,5%. Nah, ini yang harus kita jaga oleh karena faktornya. Yang paling mengkhawatirkan adalah masalah ekonomi keuangan. Ya, jadi emang buka warung, pasar segala macam itu yang sebenarnya bagaimana pengaturan dari nanti diberlakukannya PSBB ini. Sebagian besar jarang makan buah dan sayur. Kita tahu bahwa ini waktu sebelum pandemi COVID aja emang buah itu cuma sekian persen ya, apalagi protein apalagi dari fortifikasi vitamin ini sangat kurang.
Nah ini kita dikhawatirkan memang berdampak kepada masalah-masalah gizi yang kepada anak pada kelompok umur yang rentan seperti ibu hamil, balita. Jadi emang kami sisipi dari riset ini bagaimana konsumsinya. Next. Nah ini studi kepatuhan ya. Next. Nah kita lihat bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat. Jadi artinya tetap dengan media yang sangat besar. Jadi bagaimana kita coba melihat informasi jaga jarak. Bagaimana patuhnya di sini. Nah kita coba menyorotnya yang tidak patuh. Berarti ada yang sebesar menyatakan bahwa kadang-kadang jarang dan tidak pernah melakukan jaga jarak. Ya di sini ada 1.906 responden. Dari respondennya ada 19.000 seluruh Indonesia, 70% perempuan, 30%. Jadi ada 2 riset yang di Litbang, yang di tempat pusat upaya kesehatan masyarakat sama di pusat humaniora dan kebijakan itu bisa melihat di sini jadinya. Jadi ini juga didukung gitu. Jadi emang kami sedang membuat meta analisis di Litbang ini dari mana semua faktor yang mempengaruhi dari ininya. Jadi kalau kita lihat dari sumber informasi jaga jarak, ini sudah satu modalitas yang bagus dengan sosial media. Frekuensi responden melaksanakan jaga jarak ini yang kadang-kadang ini yang kita dan jarang dan tidak pernah dibandingkan dengan sering yang 31 yang selalu 54. Berarti yang selalu 54 ini sudah bisa menjaga jarak. Ya, nah ini kalau tidak diperketat protokol kesehatannya emang harus dijaga benar-benar. Kalau nggak nanti pecah lagi gitu. Ketemu sama orang ya udah kita lihat. Next. Nah ini pentingnya jaga jarak kita bisa melihat ya. Jadi responden menjawab sangat tidak penting dan tidak penting sebagian besar tuh pendidikan S1 SMA, kelompok umur 17 sampai 35 tahun dan ada juga yang sehat, ada yang positif, ada yang PDP dan ODP. Nah, ini yang bagaimana keyakinan responden terhadap jaga jarak. Bagaimana efektif jaga jarak dalam menekan penyebaran COVID di sini? Apakah sangat efektif? Yang kita lihat efektif di sini, tapi tidak masih angka 57%, ya. Nah, jadi ini emang kita lihat dari responden dari penggabungan dari 2 riset yang determinan sosial PSBB itu dengan tingkat kepatuhan mereka. Jadi emang udah satu titik ketemu sebenarnya bagaimana hubungan daripada penekan penyebaran COVID di sini. Jadi artinya emang harus terus-menerus dilakukan oleh semua stakeholder sehingga bisa penggambaran ini. Next. Nah ini kalau kita lihat kepatuhan dibagi 3 dengan jarak dengan PBS. Jadi ada physical distancing sama ada perilaku hidup bersih dan sehat dari PP yang dikeluarkan oleh pemerintah di sini. Itu bisa kita lihat bagaimana yang rendah di sini yang jaga jarak yang rendah dan juga yang PHBS di sini cukup lumayan. Nah, sedang dan tinggi artinya mereka sudah mampu untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kalau kita hubungan kepatuhan rendah, jaga jarak, PBS dan karakteristik ini bisa kita lihat bagaimana variatifnya mereka gitu. Ya, jadi artinya jenis kelamin ya masih tetap didominir oleh perempuan di sini kepatuhan jaga jarak dengan PBS dan karakteristik ya. Nah, dibandingkan dengan umur kita lihat di sini juga dari kelompok-kelompok mana yang terlihat. Ya jadi emang kelompok umur yang paling muda di sini emang mereka melanggar lah. Artinya untuk dengan PHBS dengan jaga jarak. Jadi ada hubungan yang melihat bagaimana mereka itu harus patuh ya dalam jaga jarak, PHBS dan karakteristik pada responden. Nah ini yang menarik di sini yang kelompoknya rendah. Jadi artinya kita coba menyoroti yang kelompok rendah, bagaimana kepatuhannya dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan status terhadap COVID-nya ini gitu. Nah jadi sehingga nanti dalam relaksasi PSBB ini juga udah di PSBK tadi udah bisa mengerucut untuk advokasi ke mereka bagaimana mereka untuk memperhatikan itu. Next. Nah jadi sehingga kita lihat bagaimana yang paling menarik di sini perilaku responden kita bertemu dengan orang. Ya emang di sini emang sudah sesuai dengan protokol kesehatan, tidak melakukan kontak fisik apapun ya. Emang selama ini masih work from home, tapi kalau nanti udah di relaksasi PSBB, nah ini harus bisa dijaga kondisinya. Salam tanpa bersentuhan, sini sudah ada aturannya, tapi masih beberapa yang berjabat tangan, berpelukan, cium pipi kiri kanan, cium tangan, nah ini masih terlihat ininya. Jadi bagaimana perilaku responden terhadap ketika bertemu dengan orang. Jadi artinya ini yang harus dijaga di dalam ketaatan untuk melaksanakan daripada PSBB nanti. Kalau tidak, ya akan the second wave nanti mungkin. Pak Dodi, waktunya tolong.
Ya, sedikit lagi Pak Ede. Ya, next. Next. Ya, silakan. Nah ini. Ya, jadi beberapa upaya lakukan kesiapan menuju kenormalan baru masih belum mempunyai yang optimal tentang penularan pengobatan COVID di sini. Ya, jadi artinya memang harus terus-menerus diinformasikan. Nah, mungkin dari kesadaran masyarakat di sini, dengan kata lain, masyarakat lebih terbuka membantu sesuai dengan tokoh masyarakat tadi. Nah, jadi yang kami mengusulkan emang hasil riset terlihat bahwa kuatnya peranan Toma di sini dalam pengendalian COVID. Nah, ini yang perlu adanya PSBK, pembatasan kecil yang di levelnya. Artinya itulah penurunan yang kita lakukan. Tapi di peraturan regulasinya nggak ada PSBK di sini. Ya, jadi mungkin bisa di ini. Next. Nah, ini ada pengawalan dari Kemendagri yang bagus sekali, yang dapat pedoman yang dilakukan oleh oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap ASN. Jadi sehingga indikator-indikator ini bisa kita lihat ya. Jadi tahapan pelonggaran PSBB dan aktivitas masyarakat ini bisa kita lihat. Jadi riset yang kita lakukan nanti Pak Ede ya, dengan saya ada diskusi kita tadi di WA kita Pak, bisa kita bangun lagi nanti Pak bersama antara Litbang dengan YAPMI atau dengan pakar-pakar lain, kita bisa mendalami yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Karena kan ini kan nasional ya. Berarti sampai ke level di desa-desa di seluruh Indonesia. Demikian Pak Ede yang dapat saya sampaikan, bukan ini yang dapat kami informasikan ya. Banyak riset yang di tempat kami karena waktu terbatas tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi sudah menyampaikan hasil riset, artinya sudah jelas membumi. Tapi ada rekomendasi yang menarik ya. Selain PSBB ada PSBK. Nah, ini barangkali nanti kita lihat ke audiens yang ingin bertanya, sebaiknya pertanyaannya lewat chat supaya nanti kita bisa pilihkan ya. Nanti sebagian barangkali bisa. Baik, kita langsung ke Dr. Diki Budiman. Beliau ini di New Zealand, jauh. Ini udah beda 3 jam ya Pak dari sini, dari Jakarta. 3 Dr. Diki. 3 jam. Siap Dr. Diki? Ini Ya. jelas, langsung silakan Dr. Diki. New normal, what, why, and how. Silakan Dr. Diki, waktunya sama, 17 menit, silakan. Ini share screen-nya udah share screen-nya moderator apa? Sudah Pak, tapi tinggal di show besar, di show aja, di show. Ya, tinggal di slide-show, mohon tolong Pak. Slideshow. Gimana? Slideshow. Ah, sudah muncul. Oke. Oh, Terima yes. kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator, Pak Dodi, Bu Agustin, dalam ketemu lagi, dan Pak Rahmat dan Bapak Ibu sekalian, para audiens webinar hari ini. Saya akan membawakan dalam waktu singkat, mudah-mudahan 30 menit kurang, tentang new normal apa dan bagaimana serta mengapa. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarahnya, pandemi ini terutama dalam 20 tahun terakhir, pandemi ini sudah semakin sering menerpa manusia. Malah bisa dikatakan dalam riset saya di tiap 5 tahun sudah ada epidemi dan pandemi, dan ini kecenderungannya akan semakin cepat dan semakin sering. Oleh karena itu, pada saat inilah dalam masa yang paling tepat untuk kita, selain ketika berupaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19, juga kita sangat bagus sekali mengadakan webinar ini. Tadi juga Pak Dodi menyampaikan ada beberapa riset. Jadi riset-riset seperti inilah yang akan menjadi modal untuk Indonesia nanti semakin siap dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya. Dan kita yakin pandemi ini akan berakhir, hanya masalah waktu. Dan tentu saja dalam kaitan ini kita perlu melakukan persiapan dan antisipasi serta mitigasi. Ini yang terjadi di 1918, 1920. Dalam sejarahnya, istilah normal atau new normal sebetulnya pada pandemi 1918 pun sudah didengungkan. Jadi ini adalah respon ketika saat itu untuk pertama kalinya dalam era pada abad setelah 19 ini, manusia mengalami pandemi dan mulai menyadari adanya perlu satu perubahan perilaku. Satu perubahan perilaku saat itu 100 tahun lalu kurang lebih, pada saat Perang Dunia ke-1 dan juga terjadi pandemi flu, Warren ini menyampaikan tentang kembali ke normal,
return to normal. Kemudian juga kita melihat, kalau sering melihat kawas keep calm and carry on ini juga pada era di Spanish flu di Inggris, karena pada saat itu dunia Barat terutama mengalami dua kejadian, Perang Dunia ke-1 dan juga pandemi. Ini dua hal yang membuat masyarakat pada saat itu begitu tertekan, tapi ini satu upaya untuk menyemangati. Kemudian dalam 2008 sebetulnya Mohamed El-Erian itulah yang sangat terkenal menggunakan istilah the new normal. The new normal ini adalah upaya untuk kembali saat itu ada resesi ekonomi. Itu itu masalah istilahnya. Nah, istilah ini mulai sebetulnya juga digunakan pada saat SARS ya, pada saat pandemi SARS di tahun 2003. Nah, sebelumnya saya ingin membawa posisi new normal ini apa sih sebetulnya dalam strategi satu pandemi, karena kebetulan PhD saya di bidang pandemi. Jadi pandemi ini kita tahu dari sejarah, dari masa ke masa sama, strategi utamanya adalah testing, tracing, isolating, dan treating ya. Jadi strategi utama. Adapun lockdown atau PSBB, karantina wilayah, dan social dan physical distancing itu adalah tambahan intervensi. Tambahan intervensi. Ya, kemudian ada juga yang disebut strategi pencegahan. Ya, strategi pencegahan ini karena pada saat pandemi, semua pandemi makanya menjadi pandemi karena belum ada obat definitif dan belum juga ada vaksin. Sehingga prevention strategi ini adalah obat sementara. Jadi obat sementara pencegahan berupa yang disebut dengan population dan institutional behavior change. Jadi perubahan perilaku pada populasi, individu, dan institusi, ya, lembaga. Nah, ini adalah bagian dari penanganan pandemi dengan sifat pencegahan. Jadi new normal itu adanya di sini. Jadi new normal itu adalah upaya pencegahan. Ini yang harus disampaikan, difahami oleh masyarakat dan juga tentu para pemerintah di berbagai level. Jadi new normal ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Karena bila tidak dilakukan new normal ini, maka akan berpotensi terjadi second peak atau puncak kedua, puncak ketiga, atau second wave ya, gelombang kedua dan atau gelombang ketiga, atau ini akibat tidak terjadinya perubahan perilaku sebagai upaya pencegahan. Karena ketidakfahaman bahwa new normal ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Nah, yang terjadi saat ini di masyarakat, tentu kita bisa lihat apakah itu sudah mengadop konsep sebenarnya dari new normal atau belum. Ini yang harus difahami. Karena ini juga dipengaruhi oleh ada yang disebut dengan infodemic. Infodemic ini segala informasi, misinformasi, atau salah menyampaikan sehingga konsep new normal ini menjadi salah kaprah atau jadi salah implementasi karena tidak sesuai dengan prinsip pencegahan. Nah, artinya dalam COVID-19, frase new normal itu merujuk pada perubahan perilaku manusia untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, ini tentu ada beberapa perilaku yang tidak familiar sebelumnya, misalnya harus dibiasakan memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang kenapa itu juga disebut bagian dari new normal. Dan sekali lagi ini bukan istilah baru. Nah, saat ini pada di berbagai negara, ini dari pemantauan satelit, berbagai negara sudah mendengung-dengungkan tentang new normal, termasuk di Indonesia. Banyak sekali, salah satu yang paling banyak di Indonesia. Tetapi apakah new normal ini sesuai dengan yang tadi konsep pencegahan atau tidak, itulah yang nanti tentu pemerintah dan juga pihak terkait akan bahu-membahu membantu memberikan penyadaran bahwa new normal itu adalah bagian dari pencegahan.
Lalu kenapa harus ada new normal? Nah, new normal ini diperlukan karena pandemi yang terjadi termasuk COVID-19 ini adalah terutama akibat perilaku manusia yang menjadikan salah satunya terjadinya perpindahan virus dari hewan ke manusia yang disebut dengan zoonosis. Ini sebabnya ada yang disebut dengan konsep One Health Approach yang sebetulnya di Indonesia juga sudah beberapa tahun lalu mulai didengungkan, namun ini yang dalam kaitan new normal ini harus masuk dalam konsep itu, One Health Approach ini. Karena manusia mulai semakin merusak alam dan juga termasuk kebiasaannya dalam pencegahan atau personal hygiene-nya juga ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bayangkan. Bahkan termasuk Jepang sekalipun, negara yang ternyata dalam bayangan kita sangat bersih, ternyata dalam kaitan cuci tangan pun belum menerapkan apa yang harusnya diterapkan dalam kaitan new normal ini. Nah, new normal ini artinya sekali lagi ada upaya perbaikan untuk menata ulang kembali supaya manusia ini bisa meminimalisir terjadinya juga salah satunya pandemi ya. Nah, di sini ada disebut dengan antimicrobial resistant juga. Cuci tangan itu, dibiasakan cuci tangan bukan juga masalah kaitan dengan COVID-19 saja, tapi ini juga nanti akan berdampak ujungnya juga pada pengurangan penggunaan antibiotik, di mana antibiotik sekarang resistensinya sudah semakin meningkat. Dan perilaku dengan lebih mematuhi atau lebih mengutamakan personal hygiene ini juga akan membantu melandaikan kurva, membantu supaya tidak banyak terjadi penularan. Jadi ini adalah dalam kerangka juga kita memperlambat laju penularan, termasuk di situ new normal ini adalah membatasi bepergian yang tidak penting. Nah, bila kita lihat lagi kenapa harus new normal itu memakai masker, dibatasi bepergian atau mobilitas, karena fakta juga secara sains dibuktikan bahwa penggunaan untuk kewajiban memakai masker ternyata membantu menurunkan kecepatan dari penularan. Ini seperti yang kita lihat, negara-negara yang tidak memakai masker, kecepatannya angkanya penambahan angka untuk COVID-19-nya jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara yang menerapkan kewajiban atau mandatori untuk memakai masker. Dan juga di dalam satu riset disampaikan oleh Sarah bahwa perubahan perilaku ini menjadi new normal ini yang lebih mengutamakan pencegahan ini sangat berpotensi memperlambat dari kecepatan penyebaran COVID-19 yang begitu cepat ya, karena dia mengikuti pola eksponensial. Dan juga kita lihat bahwa perbandingan bagaimana menjaga jarak ini pun sangat efektif dalam melandaikan kurva sekali lagi. Jadi ini banyak kontribusi yang sangat positif dalam pelandaian kurva dari perubahan perilaku. Secara total, riset mengatakan kontribusinya adalah 80%. Bila kita lihat katakanlah di mobilitas nih, walaupun Indonesia ada di low mobility dan low recovery, pada saat PSBB ini pelaksanaannya, kita lihat kita ada dalam posisi yang kiri, sebetulnya yang paling bagus yang kanan ini. Nah, karena di sini perilaku yang dilakukan ini semua berkontribusi dan berinteraksi dan bersinergi dengan adanya strategi testing, strategi tracing, dan lain sebagainya yang menjadi strategi utama dari pandemi. Sehingga tidak hanya cukup saja dalam hal ini merubah pola menjadi lebih mencegah penularan, tetapi juga strategi utamanya tidak boleh ditinggalkan karena itu yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk melakukan new normal? Nah, tentu ada kriteria. Kriteria yang kita dapat dan bisa jadikan rujukan pertama saat ini adalah dari WHO yang dikeluarkan
14 April 2020 lalu, ya, bulan lalu. Pertama, kita lihat kriteria pertama untuk bahwa ini bisa mulai dilakukan, ya, untuk karena nanti akan saya sampaikan bahwa untuk new normal ini ada dua, ya. Pertama bahwa ada new normal pada level individu dan ada pada level institusi. Ada kewajiban untuk tetap memperkuat surveillance dan juga memastikan adanya penurunan kasus dan juga transmisi. Jadi ada 6 ini kriterianya. Kemudian kita lihat strategi utama itu tetap harus dilakukan dari mulai testing, isolasi dan juga tracing, ya. Ini penting sekali. Jadi tidak semuanya berdiri sendiri-sendiri, semua menjadi satu kesatuan. Sampai akhirnya di yang keempat ini adalah sebetulnya pola normal yang akan diberlakukan pada institusi. Ini yang keempat ini. Jadi dipersiapkan preventive measure-nya, jadi aturannya, sarana prasarananya. Ya. Kemudian juga termasuk di perbatasan, ya, di borderline. Jadi kasus-kasus importasi ini harus dicegah masuk karena kita sedang mengkonten isi dalam negeri. Dan yang terakhir ini yang disimpan paling ujung, artinya juga ini adalah dasar utama dari satu kriteria ini, yaitu masyarakat harus memahami apa itu dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan new normal. Nah, saya menyinggung lagi bahwa new normal ini ada dua leveling. Jadi pada tingkat individu dan komunitas yang bisa dilakukan saat ini dan langsung terus diedukasi dan sosialisasi seperti tadi Pak Dodi juga sudah menyampaikan data-datanya. Jadi kita sudah tahu mana populasi yang harus diberikan strategi yang lebih atau intervensi lebih masif, dan juga pada level institusi. Jadi karena ini new normal ini sekali lagi dalam masa pandemi yang kita belum tahu waktu kapannya, ini harus kita mulai lakukan dalam artian sebagai upaya pencegahan, bagian dari strategi. Bukan new normal ini berarti balik lagi pada sebelumnya, karena bisa saya sampaikan di sini, new normal itu tidak sama dengan pelonggaran PSBB. New normal itu tidak sama dengan business as usual atau balik lagi seperti sebelumnya. Tidak. Karena kita harus tetap melakukan upaya pencegahan di sini. Cuci tangan dan segala macam, jaga jarak dan segala macam. Ini new normal. Kemudian new normal bukan abnormal, bukan. Tapi new normal itu adalah perilaku baru yang lebih mengutamakan upaya-upaya pencegahan. Jadi ini yang dipahami. Kedua, berikutnya adalah new normal juga bukan sesuatu yang perilaku yang tidak sehat. Jadi new normal ini harus perilaku yang jauh lebih sehat. Kemudian timingnya new normal pada tingkat komunitas, pada tingkat individu tidak sama dengan new normal pada level institusi. Katakanlah nanti pada sekolah, nanti saya akan sampaikan contohnya. Namun yang harus sekali difahami adalah jangan sampai kegiatan new normal ini dilakukan dalam pengumuman, penyampaian yang sangat singkat, karena ini memerlukan sosialisasi dan edukasi. Dan ada tahapan yang harus yang secara normal memang akan dilalui di semua fase pandemi. Kita melihat juga ada negara yang di awal melakukan denial, ya, penyangkalan dan segala macam, sampai akhirnya harapannya akhirnya melakukan kegiatan new normal ini dalam upaya pencegahan. Nah, ini adalah timeline. Kemudian, jangan lupa ya. Oke, new normal individu dan komunitas ini juga melihat pada bagaimana penyakit itu menular. Dari mulai kenapa akhirnya ada jaga jarak, ada pakai masker dan segala macam. Ini karena juga mendasarkan pada sifat dari atau metode dari penularan COVID-19.
Dan ini yang harus diedukasi pada masyarakat. Jadi jangan sampai mereka akhirnya menjadi ke tempat ramai dan segala macam. Nah, untuk pada level institusi, katakan sekolah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa timingnya tidak bisa disamakan dengan individu dan masyarakat. Untuk institusi ada banyak pertimbangan. Katakanlah ada pertimbangan dari beberapa organisasi profesi dan segala macam selain melihat situasi atau perkembangan epidemiologi. Dan khusus untuk sekolah, secara riset menemukan bahwa penutupan sekolah ini sangat efektif dalam mengurangi 50% dari clinical attack rate ya. Jadi saya selalu menyarankan sekolah masih tutup untuk masa pandemi ini. Ini udah 2 terakhir. Nah, ini adalah strategi yang bisa dilakukan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait new normal ini, tidak hanya pada masyarakat tapi pada institusi yang beragam ini dan atau stakeholders, karena terutama yang saya ingin singgung di sini adalah leadership ya. Ada trust, ada kepercayaan ya dari pada para katakanlah kepala daerahnya ya. Jangan sampai statement-statement yang dikeluarkan tidak berdasarkan sains, sehingga masyarakat ketika menemukan ternyata statementnya berbeda dengan akhirnya dengan kenyataan sebenarnya, kan ini menurunkan trust dan mereka akhirnya sulit untuk mengikuti new normal yang harusnya dilakukan, yaitu yang untuk pencegahan. Kemudian terakhir, segala konspirasi teori, fake news dan segala macam harus diadres, karena ini akan menambah bingung masyarakat ketika itu tidak diadres. Ini adalah business continuity plan dan kaitan dengan institusi. Jadi setiap institusi menyiapkan, termasuk kalau rumah sakit ada yang disebut dengan pola pelayanan baru, sehingga bisa mengikuti upaya pencegahan. Terakhir, bahwa sekali lagi dalam kaitan new normal ini, semua strateginya, kemudian dalam kerangka strategi pandemi, semua ini harus berdasarkan sains, ada fakta-fakta, data-data. Tadi juga Pak Dudi dari Litbang sudah menyajikan itu, dan ini jadi banyak dasar bagi para pemimpin kita untuk memberikan masukan pada masyarakat. Mungkin demikian, saya percepat. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana balik laginya? Ya, baik, terima kasih Dr. Diki. Kita punya 3 catatan dari Pak Dodi tadi, pentingnya penguatan masyarakat karena ternyata perilakunya seperti itu. Bahkan Pak Dodi tadi ada sedikit rekomen tentang pembatasan berskala kecil. Lalu Pak Diki mengingatkan bahwa seharusnya new normal itu mengikuti datanya dan harus benar melakukannya. Jadi jangan kemudian emosional. Bahkan terakhir, buatlah keputusan berbasis data. Ini kalau dihubungkan dengan yang sedang coba yang kami advokasikan, 4 sehat 5 sempurna, itu 4-nya sudah termasuk gitu ya. Jadi harus masyarakat harus seperti apa. Yang kedua, setiap tatanan harus menyiapkan supaya jangan kemudian terburu-buru. Lalu buatlah keputusan berbasis data. Oke, mari kita lengkapi bagaimana sudut pandang dari ahli kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Agustin Kusumayati. Ibu Agustin ini dokter dari FKUI, kemudian Master Community Nutrition dari Siamio, kemudian PhD-nya dari Jepang. Waktu itu mengambilnya topiknya sangat menarik tentang kesehatan ibu. Dan sekarang beliau sudah 2 periode sebagai rekan ini, lalu sekarang sebagai ya. Ibu Agustin, silakan, waktunya sama 17 menit. Bu Agustin. Baik, terima kasih ya. Sudah. File PPT-nya apakah sudah muncul? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ede, Pak Rahmat, Pak Dodi, Pak Diki, apa kabar? Baru ketemu lagi nih, lama sekali tidak bertemu, ketemu dari jauh. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa atau bagaimana kita bisa
sama-sama melakukan persiapan agar supaya kita bisa membawa masyarakat untuk memasuki kehidupan normal yang baru. Nah, tadi Pak Diki sudah mulai dan sudah membahas mengenai kehidupan atau normal yang baru itu yang seperti apa. Nah, ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, yaitu sekarang ini ketika kita ingin memulai satu fase kehidupan yang baru, itu seringkali diperhadapkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi misalnya. Padahal menurut saya itu adalah hal yang tidak perlu dipertentangkan karena semuanya itu memang terjadi bersama-sama dalam kehidupan manusia. Kita sendiri meyakini bahwa yang namanya sehat itu mesti komplit, sehat, fisik, mental, sosial, dan juga tidak hanya sembuh dari tidak hanya tidak sakit saja begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri juga sudah berkembang dan kita sekarang sudah menganut versi yang ketiga bahwasanya yang namanya sehat itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor di luar kesehatan, termasuk tentu saja ekonomi. Jadi ketika kita memikirkan kondisi ekonomi itu tidak terpisah-pisah dengan kondisi kesehatan, itu menjadi satu kesatuan. Dengan demikian kita memikirkannya secara bersama-sama dalam satu kerangka berpikir bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan secara komprehensif. Nah, ini juga tergambarkan dari SDG yang ada 17 goal itu yang kalau kita susun itu merupakan satu tujuan-tujuan yang saling berkaitan satu sama lain dan semuanya akhirnya membangun pada satu kondisi yang ingin kita capai bersama, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan hidup, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, satu hal yang ditawarkan adalah bahwa kita semua itu, sektor apapun juga, ahli apapun juga, yang memikirkan tujuan yang ingin dicapai itu harusnya sama tujuannya. Nah, ini adalah tawaran yang diberikan oleh para ahli kesehatan masyarakat, khususnya IAKMI, bahwa yang ingin kita capai adalah kondisi rakyat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, sambil kita memasuki atau kita mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan new normal, ada juga istilah yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang, yaitu yang disebut dengan berdamai dengan penyakit. Kami ingin mengingatkan dan kemudian ingin mengajak semua untuk memiliki persepsi yang sama, bahwa kalau yang namanya orang berdamai itu, misalnya dua negara berdamai, itu dua negara hidup berdampingan, sama-sama eksis dan tidak saling menyerang. Artinya kalau penyakit dan manusia itu hidup berdampingan, maka keduanya tidak saling menyerang. Dalam kondisi COVID-19 ini, manusia tidak bisa melenyapkan agen penyebab dari COVID-19, tapi di sisi lain, kalau kita mau berdamai, maka kondisinya seharusnya COVID-19 itu tidak menyebabkan wabah pada kita. Artinya yang namanya perdamaian itu adalah kondisi di mana kita bisa mengendalikan penyakit. Sebagaimana kita sudah berdamai dengan banyak sekali penyakit, misalnya dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian dengan malaria, DBD, kita sudah melakukan banyak sekali ikhtiar, banyak sekali upaya, sehingga penyakit itu tetap ada, tetapi dia tidak menyebabkan wabah pada manusia. Inilah yang disebut dengan berdamai dengan penyakit. Jadi berdamai itu tidak hanya sekedar ya sama-sama ada, tapi kemudian kita dalam posisi yang dikalahkan oleh penyakit itu sendiri. Dengan demikian new normal itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah manusia dan penyakit sama-sama eksis, tetapi kita manusia itu dalam posisi bisa mengontrol penyakit. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Yang kedua, adanya standar-standar baru dalam kehidupan kita sehari-hari yang tujuannya adalah untuk mencegah kejadian penyakit. Dalam hal ini adalah COVID-19. Nah, ada yang ingin kami tambahkan di sini, yaitu bahwa dalam kehidupan normal yang baru nanti, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari standar yang baru tersebut. Dan nyatanya sekarang sudah kita gunakan. Pertemuan webinar ini pun sudah menggunakan teknologi yang menyebabkan kita bisa bertemu walaupun berada di tempat yang saling berjauhan.
Yang berikutnya adalah bahwa new normal itu fokus pada perubahan perilaku. Ini jadi juga sudah disinggung oleh Pak Diki. Nah, ini adalah apa namanya? Kalau dibilang definisi atau pengertian yang kami tawarkan bahwa kehidupan normal yang baru atau new normal itu adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang kali ini dipicu oleh keberadaan COVID-19 yang memungkinkan manusia untuk hidup sehat, menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial, dan menjadi produktif sehingga terciptalah kehidupan yang mulia dan sejahtera. Jadi mulai apa namanya, ketika kita bicara tentang new normal, maka yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan adalah keseluruhan aspek kehidupan manusia, tidak lagi memisah-misahkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap untuk memulai kehidupan normal yang baru? Tadi Pak Diki sudah menyinggung adanya 6 kriteria ini. Kalau kita lihat satu persatu misalnya, di mana kondisi kita sekarang, transmisi misalnya, ini kita masih naik ke puncak gunung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ede ya. Jadi dari sudut pengendalian terhadap transmisi COVID-19, kelihatannya kita masih belum seperti negara lain yang kurvanya sudah membentuk gunung gitu ya, jadi sudah turun dia, kita masih naik. Kalau kita melihat angka reproductive rate itu juga masih bermain di atas 1. Ada beberapa provinsi yang sudah mulai berada di bawah 1, tapi itu juga baru terjadi dalam minggu-minggu ini. Jadi kita memang masih dalam tahap belum sepenuhnya bisa mengendalikan transmisi COVID-19 di negeri kita ini. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan sistem kesehatan kita? Sistem kesehatan kita, apakah dia cukup atau tidak cukup, kuat atau tidak kuat, tentu antara lain sangat dipengaruhi oleh beban yang harus dia panggul. Nah, beban ini sayangnya kita tidak memiliki tools yang cukup baik untuk bisa memperkirakan keseluruhan beban itu. Kalau kita melihat kejadian penyakit itu kan hanya di tipnya saja, di puncak gunung esnya saja. Sementara yang besarnya itu kita tidak punya alat yang cukup efektif untuk bisa menduga karena kita tidak melaksanakan survei serologi secara terstandar dan secara berkala begitu. Jadi kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat sih faktanya sekarang kita masih mengandalkan pada pelayanan-pelayanan kesehatan tambahan yang sifatnya darurat yang didukung oleh tenaga relawan. Itu berarti kita fasilitas kesehatan kita masih belum memadai dan kita perlu waspada kalau terjadi gelombang ikutan, maka kalau gelombang kedua atau ketiga itu bisa jadi merupakan beban yang berat. Juga dengan sistem surveillance kita menurut pandangan saya kita belum memiliki sistem surveillance yang cukup kuat. Kita tidak memiliki tools yang bisa melakukan pendugaan sehingga kita bisa memperkirakan tren dari prevalence COVID-19 itu sendiri. Kemudian tadi Pak Diki sudah menyebutkan ada intervensi utama yang juga masih perlu kita perbaiki di sana sini. Kita tidak memiliki tools juga untuk mengontrol pergerakan manusia di Indonesia. Juga bagaimana orang-orang di Indonesia melaksanakan prinsip social distancing dan physical distancing. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah memiliki cara-cara yang khusus untuk meminimalkan outbreak di tempat-tempat khusus? Ini yang tadi disebutkan sebagai institusi gitu ya. Gimana apakah kita siap untuk membuka asrama, membuka pesantren, bagaimana dengan panti asuhan, panti preda, dan seterusnya. Ini perlu sekali kita mengembangkan protokol untuk menjamin bahwa di sini tidak terjadi penularan. Juga bagaimana kita bisa mengembangkan atau memastikan bahwa tindakan preventif di tempat-tempat yang banyak dikunjungi manusia. Misalnya saja transportasi umum. Kemarin ketika kita transportasi tiba-tiba tersedia, itu maka terjadilah tumpukan orang, kerumunan orang, dan data juga kita menunjukkan terjadi juga peningkatan kasus, begitu ya. Kampus mau buka, sekolah mau buka, misalnya kantor, mal, pasar, hotel, restoran. Nah, ini semua membutuhkan adanya protokol yang baru dalam tanda kutip yang kemudian bisa menjamin bahwa tidak terjadi penularan.
Ini suatu gambar yang menunjukkan ada 10 destinasi yang paling ramai penerbangan dari Jakarta, dan kita lihat mobilitas masyarakat itu meningkat ketika terjadi pelonggaran transportasi, dan kemudian memang terjadi peningkatan di tempat-tempat yang merupakan destinasi utama dari Jakarta itu tadi, kasusnya memang meningkat. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa mobilitas manusia memang sangat mempengaruhi kejadian penyakit. Berikutnya adalah bagaimana kemampuan kita untuk memanage imported risk dan cases, bagaimana kita melakukan upaya pencegahan di perbatasan darat, di pelabuhan laut dan pelabuhan udara, ini perlu kita perkuat tentunya. Terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat, mendidik mereka, memberdayakan mereka, dan melibatkan mereka di dalam upaya ini. Nah, ini ada beberapa catatan mengenai bagaimana kita bisa menciptakan tatanan kehidupan yang baru. Pertama, kalau kita merujuk pada definisi kesehatan masyarakat, maka upaya itu harus merupakan upaya yang terorganisir dan kolektif yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Tentu tujuannya adalah untuk mencegah kejadian penyakit. Jadi ini prinsip pertama, fokus on health promotion and disease prevention. Kalau kita mengenal bahwa ada level-level prevention, kita bisa melakukan yang berlaku untuk seluruh masyarakat itu health promotion, kemudian ada specific protection, melakukan pencegahan yang khusus, early diagnosis from treatment sampai ke rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah upaya yang harus kita lakukan terhadap mungkin 80% masyarakat ini health promotion. Yang specific protection ke atas itu lebih sedikit masyarakatnya. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian health promotion tentu saja itu di tingkat individu maupun sampai ke public policy, itu semua harus disiapkan sehingga bisa mendukung kehidupan normal yang baru. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah harus membangun dan mendasarkan pada kekuatan diri sendiri, pada ketahanan diri sendiri. Jadi intinya atau kekuatannya adalah pada pemberdayaan masyarakat. Ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan pemberdayaan pada masyarakat, khususnya terutama adalah yang berkaitan dengan people centered, right based, action oriented. Ini adalah prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada behavior change. Tadi juga sudah disebut oleh Pak Diki, Pak Dodi juga sudah punya penelitian mengenai hal ini. Ini adalah strategi untuk mengubah perilaku, tidak mudah karena mulai dari meningkatkan awareness, kemudian baru sampai terjadi perubahan kalau lingkungan itu mensupport. Ini ada teori yang sangat terkenal yang sering sekali dipakai dalam penelitian, bagaimana perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendorongnya, dan faktor pemungkinnya. Nah, ini semua variabel ini harus kita intervensi untuk bisa menghasilkan perilaku masyarakat yang kita harapkan pada masa normal baru ini, begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit saja bagaimana kita bisa mengubah perilaku. Mudah saja sebetulnya, fokusnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dari penyakit itu sendiri, bagaimana dia bisa berisiko untuk terkena, kemudian bagaimana dia memahami bahwa preventive action itu berguna bagi dirinya, lalu dia yakin bahwa dirinya mampu, dan apa barrier untuk melakukan itu yang kita atasi bersama-sama. Nah, kemudian apply teknologi. Banyak macam-macam, ini adalah e-health. E-health itu ternyata tidak hanya digunakan untuk health service, dan sekarang kita sudah mulai merasakan bagaimana kita perlu menggunakan teknologi untuk surveillance, untuk health education, ya, untuk melakukan research dan sebagainya. Ini ada banyak yang kita bisa lakukan. Ini misalnya bagaimana data collection sekarang harus menggunakan teknologi, data management, kemudian analisisnya, sampai memastikan bahwa kualitas data itu bagus. Teknologi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Mobile health application sekarang sudah banyak dipakai dan sudah terutama pada masa ini sangat banyak kita menggunakan mobile application untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa harus dilaksanakan secara multidisiplin, multisektor, dan teamwork begitu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan professional collaboration, kolaborasi antar profesi, tidak hanya antar profesi kesehatan, tapi juga dengan profesi non kesehatan untuk bisa bersama-sama memberikan yang terbaik.
Tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi juga meningkat menjadi cooperation, dan yang paling penting adalah seharusnya kita bisa berkolaborasi. Itu adalah bentuk yang paling tinggi, pengejawantahan yang paling tinggi dari teamwork gitu. Koordinasi itu masih level yang rendah sebetulnya. Ini unsur-unsurnya dimulai dengan leadership yang bagus, communication, masing-masing tahu apa tugas dan kewajiban masing-masing, kemampuan masing-masing. Kemudian kita berfokus pada masyarakat, kita kalau ada konflik kita selesaikan, dan akhirnya tim bisa berfungsi. Ini interprofesional, antar profesi maupun antar sektor dalam hal ini. Ini sangat penting untuk mencapai yang kita inginkan. Rekomendasi bagaimana sektor kesehatan bisa mempersiapkan menuju kehidupan normal yang baru. Yang pertama tentu saja tetap bahwa wabah ini harus diatasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan intervensi di sehulu mungkin. Mengapa? Karena wabah ini menyebabkan pengeluaran kesehatan yang sangat berat, sangat mahal, sangat tinggi. Belum lagi dampaknya terhadap performance atau status kesehatan yang lain. Gara-gara menurunnya pelayanan terhadap penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang lain, dan kita tentu saja tidak mau terjadi human capital loss gara-gara sakit dan meninggal. Ini contoh saja, kalau kita menghitung-hitung ternyata besar sekali, baik biaya langsung yang dikeluarkan maupun biaya sebagai human capital loss itu tadi. Kemudian ini data yang menunjukkan bagaimana selama masa pandemi ini memang terjadi penurunan aktivitas layanan kesehatan maupun aktivitas di puskesmas. Jadi sangat bisa dipahami kalau kemudian indikator kesehatan yang lainnya bisa terjadi pemburukan. Kemudian fokus yang lain tentu saja memperkuat healthcare, laboratorium maupun layanan kesehatan. Perkuatlah surveillance system karena kita akan mengikuti kriteria WHO, dan kemudian ini paling penting juga bagaimana kita memperkuat primary healthcare. Mengapa? Karena banyak public health measures yang kekuatannya ada di primary healthcare. Community empowerment, inspeksi di tempat-tempat, misalnya di pasar, warung makan, industri rumah tangga, itu kekuatannya ada di puskesmas, di primary healthcare, contact tracing dan juga surveillance. Tentu saja kita harus menyiapkan langkah-langkah bagaimana kita bisa menuju pada new normal tadi, semuanya harus evidence based, harus berdasarkan fakta. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa mendorong diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah mendapatkan paparan dari 3 pembicara yang barangkali kalau kita lihat intinya ada sebuah kesinambungan dari mulai bahwa pandemi COVID ini harus disikapi dengan menguatkan masyarakat. PSBB ini sebenarnya sudah baik, tapi lebih bagus lagi kalau di PSBK. Kemudian new normal berdasarkan data dan perlu penyiapan. Kemudian policy dan action itu harus berbasis science. Lalu kewaspadaan dan kesiapan ini masyarakat harus bisa menjalankan perilaku baru yang lebih bersih, tentu saja lebih sehat, lebih terlindungi, lebih taat disiplin. Kemudian kerapihan dalam manajemen pandemi, jangan sampai kemudian lolos dan akibatnya mengakibatkan human capital loss yang barangkali tidak sama-sama ingin kita hindari. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama adalah bersinggungan dengan pendidikan anak terutama. Nah, ini bagaimana nih seperti itu. Yang kedua, ketika COVID belum mencapai puncak, belum juga perubahan perilaku, apakah new normal lebih berbahaya? Nah, ini silakan dua dulu barangkali direspon, Pak Dodi, kemudian Pak Diki, Bu Agustin, bergilir aja. Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat emang faktor daripada pergerakan di sini, emang kita melihat emang dengan teknologi ini formulasi-formulasi kan artinya emang seperti tadi Bu Agustin ya dalam secara komprehensif disampaikan tadi, dari riset kita bisa melihat bahwa dengan teknologi yang dimiliki ini udah bisa dimasukkan informasi-informasi bagaimana hal-hal penting yang mereka, misalnya dari sekarang ini kita lihatlah selama ini mereka bisa melakukan komunikasi dengan gurunya atau komunikasi dengan informasi seperti apa, jadi bisa terlihat. Memang kalau dengan ekonomi yang rendah emang bisa kita lihat sekarang ya mobile phone ini bukan hal yang mahal lah kalau kita lihat. Jadi yang paling penting bagaimana mereka
sebenarnya yang kita lihat dari riset kami terlihat bahwa pendidikan tinggi ini yang sebenarnya yang mendominir pengisian dalam kuesioner kita di sini. Yang bawahnya belum ada nih. Ya, jadi artinya bagaimana penggambaran di level bawah ini sehingga penurunan ini bisa diinformasikan. Nah, jadi bagaimana perilaku yang artinya dengan artinya gini, pendekatan protokol kesehatan itu emang sudah jelas. Jadinya artinya pertama ya artinya CTPS lah, cuci tangan pakai sabun misalnya. Nggak ada disinfektan atau yang lain dengan air yang mengalir dan dengan sabun yang itu juga bisa mengatasi. Mungkin dari riset yang kita coba ini. Baik, Bu, Pak Diki silakan. Pak Dodi masih? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Ya, halo, ya, udah Pak Ede, saya udah. Oke, baik. Pak Diki silakan, Dr. Diki. Singkat saja dari saya untuk Bu Dwi Palembang. Pertama untuk sekolah harus di treatment sangat khusus karena satu kondisi di mana katakanlah di sini saja sebagai contoh di Australia, kita memastikan banyak faktor untuk sekolah ini dan banyak masukan karena ini termasuk satu grup atau populasi yang treatmentnya harus khusus dengan cukup rawan. Selain juga betul bahwa tingkat kematangan dannya juga belum sempurna seperti orang dewasa, tetapi kebutuhan untuk sosialisasi juga tinggi. Karena sekolah ini buat anak itu jadi semacam pelampiasan beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di rumah dengan orang tua. Ini makanya saya selalu menyampaikan bahwa untuk anak ini harus dilakukan strategi dengan melibatkan banyak ahli psikologi anak, ahli pendidik, guru, orang tua, dan juga tentu epidemiolog dan ahli penyakit menular atau ahli lainnya. Nah, di dalam konsep yang nanti bisa dilakukan, itu tentu ada batasan dulu sebelum sekolah itu dimulai, misalnya di awal tahun depan misalnya. Terutama dipastikan bahwa lokasi itu sudah dalam zona yang aman dari sisi data-data epidemiologi. Kemudian juga tentu ada mulai pedoman yang di institusinya, di sekolahnya sudah dibuat dan sudah dilakukan screening dan segala macam. Saya sudah pernah sharing beberapa pedoman umumnya. Nah, semua itu tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari saat ini, walaupun dilakukannya awal tahun depan. Karena ini sekali lagi tidak bisa ditunda juga terlalu lama sampai ketika wilayah itu sudah aman. Dan sebagai gambaran di sini bandingannya 1:5 anak, 1 guru. Itu yang ideal secara pencegahan minimal untuk terjadinya penularan. Tentu untuk kondisi Indonesia nanti bisa sesuai dengan konteks masing-masing. Dan ini sekali lagi adalah PR besar setiap pemerintah daerah untuk mencari strategi yang tepat di wilayahnya. Kemudian untuk yang kedua, bahwa kurva pandemi belum mencapai puncak. Nah, ini sekali lagi harus dibedakan new normal sebagai upaya pencegahan pada level individu dan komunitas masyarakat, yang tentu saja ini sudah harus kita lakukan dari saat ini, dimulai dari rumah maupun ketika kita ke pasar dan segala macam, ini sudah harus mulai dilakukan. Sudah harus mulai juga disosialisasi dan diedukasi oleh pemerintah. Tetapi new normal pada institusi, nah sekali lagi ini yang berbeda. Ini harus memenuhi kriteria yang tadi juga antara lain disampaikan dari WHO. Ini berbeda, tapi kalau individunya ya tidak ditunda nanti sesuai kriteria WHO, tidak, tapi individu itu dari sekarang. Tapi ini tidak bisa individu itu masyarakat, apalagi masyarakat kita di daerah sadar sendiri kan nggak mungkin. Nah, tadi kan Pak Dodi sudah nyinggung peran posyandu, peran kader. Nah, ini yang peran RT RW ini belum terlihat terlalu optimal dalam rangka ini bisa untuk
memberi penyadaran, sosialisasi, dan edukasi. Mungkin begitu singkat dari saya. Baik, terima kasih Dr. Diki. Bu Agustin, silakan ditambahkan. Iya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki, jadi saya hanya menambahkan saja untuk pertanyaan yang bagaimana dengan orang tua dan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, informasi, dan teknologi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kondisi yang kita hadapi sekarang ini membawa kita pada suatu kesadaran bagaimana kita memang kurang banyak memberikan perhatian terhadap keperluan-keperluan yang bersifat publik, yang bersifat komunitas. Jadi misalnya saja, kita tidak memiliki katakanlah kebijakan dan konsistensi untuk menyediakan ruang bermain yang cukup pada setiap area perumahan misalnya. Sehingga kemudian anak itu memang tidak punya lahan untuk bermain dengan baik. Nah, seandainya ada, maka ruang-ruang itu bisa digunakan oleh anak-anak karena ruang terbuka begitu, tanpa anak-anak itu harus perlu ke sekolah. Membuka sekolah atau melaksanakan kembali kegiatan sekolah memang perlu pertimbangan yang sangat banyak dan sangat mendalam begitu. Nah, mengenai informasi dan teknologi, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dodi tadi. Ada data yang mengatakan bahwa penggunaan handphone di Indonesia itu sudah sangat tinggi sedemikian rupa sehingga kita meyakini bahwa sebetulnya penggunaan teknologi informasi di dalam pelayanan kesehatan itu tidak akan mengalami banyak kesulitan. Nah, ini juga seperti itu. Tapi memang kemudian keluarga harus bersedia untuk mengalokasikan lebih banyak resource-nya untuk mendukung proses kegiatan anaknya yang sekarang membutuhkan dukungan teknologi. Ini di sini memang letaknya bagaimana kemudian keluarga-keluarga itu harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mensupport kegiatan anak-anaknya yang sekarang banyak di rumah dan banyak menggunakan teknologi. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua dari Dr. Elida, itu tampaknya kita mesti menyamakan dulu definisi dari new normal. Kalau new normalnya itu seperti yang didefinisikan, yaitu suatu kondisi yang bisa menjamin bahwa manusia itu bisa hidup dengan sehat, semua penyakit bisa kita cegah dengan baik, kita bisa mengendalikan, maka seharusnya tidak terjadi perburukan begitu. Nah, cuma pertanyaannya sekarang kalau yang jadi keputusan untuk memulai secara institusi tadi kalau istilahnya dari Pak Diki, itulah yang kemudian harus sangat berhati-hati karena kemudian kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Misalnya saja, apakah kita akan segera mulai dalam tanda kutip menormalkan transportasi umum? Nah, itu banyak kan pertimbangan yang harus dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah transmisi tadi ya, penyakit segala macam, dan apakah sektor transportasi itu sudah siap dengan intervensi, dengan tindakan-tindakan prevention, sehingga walaupun dia aktif kembali, tetapi tidak kemudian meningkatkan penularan. Jadi itu pandangan saya. Jadi kita harus mendefinisikan new normal itu dengan tepat begitu, sehingga kemudian bisa meletakkan pada konteks yang tepat juga begitu. Terima kasih Pak Ede. Baik, terima kasih Bu Agustin. Dari operator, baik ini pertanyaan berikutnya. Masih efektifkah new normal dilakukan di Indonesia sementara jumlah pasien COVID semakin banyak? Artinya new normalnya dalam bayang-bayang masih abnormal karena kita ditekan oleh kasus COVID. Berikutnya dari Ibu Ida Ayani Pasaribu mau bertanya kepada Dr. Diki, new normal untuk sekolah dan kampus bagian penerapannya masih sama ya. Kemudian bagaimana menjalin pembelajaran teori berkhusus praktek di mana harus berdekatan siswa dan mahasiswa. Baik, silahkan diulang lagi atau ini ke Dr. Diki dulu kali ya. Silakan Dr. Diki. Ya, sekali lagi ini mungkin yang Mbak Nurul semoga semakin tercerahkan. Tadi Bu Agustin juga sudah makin menegaskan definisi
ya ini yang tadi saya sampaikan, definisi yang berseliweran di masyarakat. Saya khawatir juga di beberapa sebagian pejabat publik tentang new normal ini ternyata masih belum sesuai dengan yang sebenarnya. Definisi sebenar dari new normal adalah sebetulnya dalam kaitan pencegahan, bagian dari strategi pencegahan. Jadi kalau dikatakan new normal yang sekarang ini, itu yang ramai masih orang, saya menyebutnya harusnya masyarakat tahu 3R namanya. Satu, rapat, jangan rapat-rapat, jangan dekat-dekat. 3R pertama. R kedua, itu ramai. Jangan ke tempat ramai, juga jangan ramai-ramai. R ketiga adalah ruang atau ruangan. Jangan di ruangan tertutup, ventilasi juga kurang baik. Ini 3R ini harus difahami oleh masyarakat. Ini bagian dari new normal itu. Bagian dari new normal. Dan bahwa jumlah pasien positif COVID semakin banyak karena new normalnya tidak benar. Konsep new normalnya belum konsep yang bahwa new normal itu adalah upaya pencegahan, di mana dia udah semakin paham, pakai masker, tidak ramai-ramai ke tempat ramai, selalu jaga jarak dan segala macam. Kemudian itu yang untuk individu dan komunitas sekali lagi. Tapi kalau untuk yang tadi juga Bu Agustin sudah singgung, untuk institusi, ya tentu ada banyak persiapan. Katakanlah saat ini ada mulai katakan tempat ibadah akan dibuka, ya itu juga harus dipastikan adanya aturan, protokol. Tadi Pak Dodi menyampaikan protokol kesehatan yang diberlakukan di sarana ibadah ini sudah ada. Sudah ada juga, kalau bukan dalam tanda tadi tempel di dinding, bukan, tapi ada orang yang memastikan itu berlaku. Ada orang yang memastikan semua mematuhi itu. Jadi ini karena kondisinya bukan kondisi yang biasa. Kita pandemi ini kondisi yang luar biasa, ya. Jadi harus ada perbedaan dari situasi normal. Kedua, tentang new normal untuk sekolah dan kampus. Ini kebetulan hari Sabtu ada materinya nanti dengan ini, saya ada dengan salah satu di bawah pendidikan nasional, lembaga tinggi. Tapi intinya untuk untuk tempat institusi pendidikan, tentu sampai saat ini sekali lagi ada juga kriteria yang harus walaupun ini usia, maksudnya universitas ya atau kampus, tetap mereka kan golongan yang juga berisiko, malah kontribusinya sekarang makin tinggi nih. Secara global sekarang saya sampaikan yang tadinya di usia 50 ke atas, sekarang udah nurun nih. Karena yang atas udah mulai pada sakit kemarin-kemarin. Nah ini jadi nurun. Nah ini artinya intinya semua golongan usia Pak untuk COVID ini sama semua risikonya. Ini artinya harus berhati-hati. Sekali lagi, prinsip pencegahan lebih baik dari mengobati itu tetap berlaku sampai kapanpun. Dan sekali lagi untuk pembelajaran segala macam mungkin ini akan harus ada kajian khusus karena saya bukan pendidik ya. Intinya ya pasti harus melibatkan ahli-ahli terkait. Baik, terima kasih Dr. Diki. Pak Dodi silakan tambahan Pak Dodi. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara efektif normal tidak, harusnya kita udah harus berani untuk masuk ke kenormalan baru. Jadi artinya di sini, karena apa? Karena kalau kita lihat dari para pelaku ekonomi, mereka tuh sudah bilang kalau sampai bulan Juni Indonesia tidak buka, PSBB ini artinya tuh hancur nanti ekonomi kita, ya kan? Nah makanya harus ada di upaya-upaya berdasarkan riset yang kita lakukan tadi, yang udah kita diskusikan tadi, kita taati bersama. Nah, level yang paling terkecil memang keluarga. Berarti di keluarga itu sudah dipahamkan hal-hal apa yang memang harus dilakukan kalau mereka keluar dari rumah misalnya. Mereka dalam perjalanan. Kalau mereka bekerja seperti apa. Kalau mereka di kantor seperti apa. Nah, ini yang dikatakan kenormalan yang baru. Jadi kalau kita ketemu nggak langsung peluk cium gitu nggak bisa lagi jadi sekarang. Nah kita jaga jarak dulu. Artinya melihat
Nah, 4 jam sekali kita ganti masker kita, sering cuci tangan, CTPS di sini. Nah, ini yang sebenarnya harus sudah dimulai. Jadi artinya misalnya contoh begini, di pusat kami ini kami sudah bikin tim penanggulangan COVID-nya. Karena nanti dengan tidak diberlakunya PSBB lagi, mereka akan masuk kantor. Nah, itu akan kami mengatur ganjil genap di sini, karena inspirasi ganjil genapnya. Jadi artinya kalau jumlah pegawai kami ada 150, yang masuk 75. Jadi di ruangan itu misalnya ada jumlahnya 20 orang, berarti yang bekerja 10. 10 kerja di rumahnya. Nah, seperti inilah yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan nanti kalau PSBB DKI Jakarta dicabut, berarti udah berlaku normal, berarti mereka akan masuk ke kantor, kamu udah mengatur. Tetap kualitas daripada pekerjaan itu sesuai dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin gitu Pak Ede, Bapak Ibu. Dari kedua pertanyaan ini bisa gambar itu ya. PSBB DKI itu bisa jadi itu loh Pak, level dalam Jakarta, tapi antar wilayah mungkin dipertahankan. Baik, ini cocok nih pertanyaan untuk Bu Agustin, langsung ke sektor pendidikan. Bukan yang mengatur boleh tidaknya masuk kampus. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ede. Ya Bu Ida, memang kondisi ini kemudian menyebabkan kita harus melakukan penyesuaian banyak hal. Prinsip bahwa kita harus melakukan prevention, jadi physical distancing, tidak boleh ada kerumunan, kemudian ada tindakan hygiene, pakai masker, itu prinsip gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan, misalnya saja karena ada physical distancing, maka tidak bisa penuh. Kalau satu kelas tadinya kapasitasnya 50, mungkin sekarang tinggal boleh hanya diisi 15 orang saja. Yang 35 orang lagi kemana? 35 orang lagi bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari taman, atau belajar dari tempat-tempat lain yang terbuka. Nah, artinya adalah pertama, proses belajar mengajar tetap harus blended, harus bercampur antara tatap muka dengan yang pembelajaran jarak jauh. Itu yang harus dilakukan. Sekarang bagaimana dengan bahwa ada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan praktek. Nah, praktikum kan tidak bisa kalau tidak dilaksanakan. Suatu saat harus dilaksanakan. Tetapi pelaksanaannya tetap harus tidak boleh berkerumun dan harus tetap physical distancing. Jadi kalau tadinya di laboratorium itu sekali praktikum bisa berisi 20 orang misalnya, maka sekarang tinggal sekali masuk hanya bisa 10 orang. Kalau tadinya mahasiswa kita satu angkatan 50 dan kemudian praktikum itu ada 2 gelombang, maka sekarang menjadi 5 gelombang. Itu adalah harga atau perubahan yang harus kita laksanakan. Dengan demikian memang biaya akan meningkat tentu saja. Contoh lain lagi misalnya, praktek klinik misalnya. Dulu ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi melakukan praktek klinik, itu APD-nya biasa saja. Sekarang pelayanan kedokteran gigi, APD-nya harus level 3. Nah, ini kan berarti kita, institusi pendidikan, harus menyediakan APD yang sesuai. Gitu. Kalau di kesehatan masyarakat misalnya, dulu mahasiswa aman-aman saja, harus tidak berkerumun, maka kita harus menciptakan cara atau metode belajar di lapangan yang tidak menimbulkan kerumunan atau kemudian bisa dalam intervensi kelompok yang kecil-kecil saja, misalnya 5 orang seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Dengan demikian memang kita sudah bisa bayangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaksanakan ini pasti akan menjadi lebih tinggi. Kelas kemudian praktikum menjadi lebih banyak paralelnya akan lebih banyak begitu ya. Perlu APD lebih banyak. Lalu bagaimana? Ya disinilah kebesaran hati dibutuhkan. Bagaimana perguruan tinggi kemudian memenuhi semua standar baru tersebut, tentu saja biayanya lebih besar. Dengan demikian tentu saja mungkin akan terjadi adjustment dari biaya belajar. Tetapi adjustment itu tentu saja harus kita pertimbangkan juga kemampuan dari mahasiswa kita dan kondisi atau fakta bahwa mahasiswa kita dan keluarganya tidak kecil kemungkinan mereka juga terkena dampak dari COVID. Artinya, kalau mau naik, nggak boleh tinggi-tinggi, gitu kan? Kalau ada lebihnya di institusi pendidikan, lebihnya dari biaya pendidikan itu masih ada lebih, barangkali itu juga harus dikurangi.
Nah, kira-kira seperti itu. Contoh lain misalnya, kantin harus ada dong di kampus karena kan kita butuh makan. Kantin harus ada, tetapi ada persyaratannya. Nggak boleh berdesakan, jaraknya harus jauh-jauhan. Kemudian food handler di kantin itu harus menggunakan APD lengkap. Nah, itu siapa yang membiayai? Tentu saja kemudian dibebankan kepada produsen, yaitu yang jualan. Yang jualan bilang, wah kalau gitu saya mesti naikin nih harga makanan. Boleh naik, tapi naiknya nggak boleh tinggi-tinggi. Artinya, dia keuntungannya berkurang, produsen juga membeli harga sedikit lebih mahal. Kebesaran hati seperti itulah yang sekarang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Bisa sama-sama berkorban, sama-sama kehidupan normal baru itu bisa berjalan dengan baik. Kampus buka, kantin buka, jauh lebih tertata, APD segala macamnya harus kita siap, biaya lebih tinggi yang harus kita investasikan untuk masa depan. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih. Jadi kali new normal itu barangkali metafornya seperti itu ya. Ada dua pilihan. Kita mau ular. Bedanya cuma T sama R, gitu ya. Nah, kemarin mestinya kita di Ramadan tuh latihan untuk masuk ke abnormal, kemudian kita normalnya lebih new gitu ya. Kalau ular, ya dia diem, kemudian nanti ganti, tapi kelakuannya sama, tetap aja ular gitu. Tapi kalau ulat, kepompong, berdiam diri, keluar jadi kupu-kupu yang indah. Mestinya kita keluar dengan perilaku yang lebih tadi lebih bersih, lebih sehat, lebih taat dan disiplin, dan akhirnya bisa mencegah COVID dan berbagai penyakit menular lainnya. Punya waktu kita, masih ada pertanyaan untuk di pertanyaan tertulis? Nah, masih ada dua. Selamat siang, mau bertanya yang tepat untuk sakit kami di masa ini. Apakah Palembang masih perpanjangan PSBB setuju untuk new normal di lembaga rumah sakit? Saya setuju untuk mulai new normal. Dari berikutnya, apa dasar kita yang mau menerapkan new normal sementara kondisi kita sebelum belum normal? Oh, ini malah mau balik ke normal, apalagi kita mau new normal. Oke, sekarang kita geser Bu Agustin dulu yang menjawab, dia berputar. Baik, Bu Patricia, kalau kita perhatikan sebetulnya dari seluruh sektor dalam tanda kutip ini, sektor kesehatan itu yang paling dulu berubah perilakunya. Coba kita lihat rumah sakit dari yang tadinya dulu tidak terlalu memperhatikan triase, sekarang triasenya bagus karena dia harus melindungi petugasnya, stafnya, dan juga melindungi pasiennya, begitu kan? Jika orang lain masih belum berpikirkan mau pakai APD seperti apa, di rumah sakit sudah berjalan APD-nya. Jadi sebetulnya bisnis yang paling, walaupun risikonya juga paling tinggi, untuk segera quote-unquote normal, itu adalah pelayanan kesehatan. Itu kalau saya lihat. Memang kalau kita lihat risiko dalam hal di situ penularan bisa terjadi sangat tinggi, tetapi justru karena kita kemarin ini tidak mungkin tidak buka, banyak rumah sakit yang sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Nah, tinggal sekarang balik lagi gitu ya. Kalau kita menerapkan standar-standar baru dalam pelayanan rumah sakit, pasti biaya meningkat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini ilmunya ini kita bisa melakukan perhitungan dalam tanda kutip tarif yang kemudian merupakan kompromi antara peningkatan memang biaya yang dibutuhkan karena kita mengaplikasikan standar baru yang sebagian ditanggung oleh konsumen, sebagiannya lagi kita dalam tanda kutip dalam bentuk kasarnya berkurang penerimaan rumah sakit misalnya seperti itu. Tapi saya melihat rumah sakit itu justru yang paling siap karena kita sudah siap kalau selama pandemi ini kan kita tidak pernah tutup gitu ya. Kemudian apa dasar pemerintah yang sudah mau balik lagi tadi karena pemahaman kita yang belum sama bahwa new normal itu adalah sebuah tindakan preventif. Jadi justru cara hidup baru yang merupakan berkuat pada tindakan preventif ini sangat dibutuhkan. Kita mulai dari individu, nanti pelan-pelan kita siapkan sehingga pada tingkat komunitas, tingkat institusi itu kemudian siap untuk memulai kehidupan. Demikian Pak Ede.
Baik, terima kasih Bu Agustin. Pak Adi, silakan menyambung. Ya, baik. Jadi keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau keputusan Menteri Kesehatan itu ada fokus yang kita lihat pertama, jadi institusi rumah sakit ini faktor yang ketiga dia, yang rendah, sedang, dan tinggi. Berarti rumah sakitnya tinggi sekali. Nah, kalau tinggi di sini, bagaimana pegawai yang ada di rumah sakit, pasien di sini, ada keluarga di sini. Jadi artinya kalau dari Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan peraturan itu, ini sudah jelas dia satu faktor pekerjaan yang tinggi. Nah, pengaturan juga harus tinggi. Nah, seperti Bu Agustin tadi, emang sebenarnya informasi yang paling kuat di informasi rumah sakit kepada masyarakat itu akan lebih kuat. Karena apa? Karena perannya orang rumah sakit ini luar biasa sekali, ya. Jadi artinya mereka akan lebih didengar dibandingin sama yang hal lain. Kalau saya lihat dari pemberitaan, ya, kalau orang sakit datang ke sebuah rumah tangga bahwa mereka ada PDP atau OTG atau positif, udah lari itu semua orang. Ya, jadi makanya perlu di penekanan ini. Yang kedua adalah faktor daripada lingkung itu bekerja sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya pengaturan rumah sakit tadi emang udah memang akhirnya cost juga lebih tinggi. Karena apa? Jangan sampai nanti penularan itu terjadi di rumah sakit dan rumah sakit akhirnya ditutup. Bisa kita lihat contoh misalnya kalau kita di beberapa televisi saya melihat di Maluku kemarin itu 4 puskesmas langsung ditutup karena perawatnya pegawai kesehatannya. Ini kan berarti ketidakpatuhan protokol kesehatan di rumah sakit. Jadi artinya kita harus siap bahwa kenormalan baru ini akan terjadi. Jadi sudah siap bahwa kita harus mengatasinya itu. Nah, ini beberapa hal di keputusan Menteri Kesehatan yang harus dipahami. Tapi di Litbang, ya karena Litbang ini tidak berhubungan langsung, jadi ada faktornya adalah faktor yang sedang. Kalau kami sudah mengatur, ya jumlah peneliti kami di sini 200. Berarti jumlah ruangan-ruangan sudah kami atur, kamar mandi sudah kami atur, berpakaian juga sudah atur. Nah, yang komorbid ini sudah kita atur. Mereka kerja di rumah dibandingkan kerja di kantor supaya tidak resiko terlalu penyakit. Nah, ini yang kita lihat. Dari Pak Sunaryadi sudah kita jelaskan bahwa kondisi apapun kita harus lakukan, Pak. Jadi tidak bisa kita menahan, ya. Karena ekonomi akan hancur, dampaknya luar biasa, ya. Akan meningkat di mana-mana oleh karena tidak ada dapat kami informasikan. Baik. Ya. Dokter Diki, ada tambahan? Saja untuk yang rumah sakit mungkin nanti bisa rumah sakit Cicendo. Saya udah bantu, Cicendo sudah punya pedomannya, guideline, karena ini sekali lagi seperti Bu Agustin tadi sampaikan, sebetulnya rumah tinggal di infection control inilah yang sebetulnya di review, disesuaikan. Walaupun secara umum sudah siap sebetulnya. Dan memang harus, dan artinya ketika itu ada terjadi infeksi, ini yang harus direview ulang, ada apa? Artinya ada protokol yang tidak diterapkan. Dan sekali lagi new normal ini memang harus mulai siap, terutama di unit-unit yang sifatnya melayani masyarakat. Karena sekali lagi kita tidak bisa juga membiarkan masyarakat tertunda tidak terlayani, terutama ini yang dengan layanan masyarakat. Dan sekali lagi tentu dengan banyak pertimbangan dan masukan dari para ahli yang terkait. Untuk yang Pak Sunaryadi saya kira sudah jelas tadi. Baik, terima kasih banyak ketiga Ibu Agustin, Pak Dodi, Pak Diki. Ini kalau bisa kita tepuk tangan. Jauh gimana caranya tepuk tangannya? Tapi saya hanya mengingatkan, new normal ini memang pada akhirnya cukup hanya langsung berperilaku gitu ya. Tapi ada sebuah value yang harus kita pahami sekarang. Jangan membentur-benturkan antara ekonomi kesehatan, karena ini adalah bagian satu kesatuan yang harus kita pikirkan. Bagaimana solusi bersama yang bisa kita keluar dari pandemi. Tentu saja harapannya orangnya sehat, kemudian ekonomi segera pulih, itu maka protokol kesehatan harus ada pada setiap kehidupan, itu tidak tawaran.
Rumah sakit sudah jelas, PPI itu tawar lagi gitu ya. Untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, saya waktu menyiapkan rumah sakit UI itu diutus oleh Bu Agustin dengan tim multifakultas ke Jepang gitu ya, belajar 1 minggu, pagi di siangnya di rumah sakit gitu. Jadi di sana kalau saya datang ke nurse station tuh nggak ada apapun, minuman pun nggak ada, betul-betul sih untuk bekerja. Kalau di kita mohon maaf ya, ada Indomie, kadang-kadang ada sambal terasi di situ gitu ya. Ini itu sudah lagi, itu adalah old normal gitu ya, sesuatu yang masa lalu. Begitu juga misalnya ke ruang kerja di kampus, minuman semuanya di vending mesin, minum situ aja, kemudian masuk kerja biasa. Ini yang barangkali sesuatu yang memang pada tahap nggak terbiasa, tapi kalau kita membiasakan gitu ya, value kita pahami, itulah berbasis science atau scientific base, kemudian polisinya diterapkan, lalu kita semua sama-sama menjalankan dengan demikian, maka potensi penularan penyakit COVID termasuk penyakit lain yang menular itu juga bisa minimal. Saya kira ini yang harus kita ikuti bersama, bahwa pada dasarnya tuntutan new normal itu adalah sebuah tuntutan mengingat makin banyak, ya kan? Penyakit juga makin banyak, dan penyakit bukan hanya COVID. Disease from tomorrow itu bisa macam-macam. Barangkali Dr. Diki pulang dari Griffith bisa cerita lebih banyak. Begitu juga Pak Dodi dengan riset-risetnya, lalu Bu Agustin scientific point of view-nya bisa juga diperbanyak. Saya kira ini menarik siang ini. Sayang barangkali waktunya walaupun masih 8 menit, tapi kalau masih ada, kita masih bisa satu sesi. Kita akan tutup segera. Masih ada nggak panitia? Satu lagi barangkali? Oh, habis. Baik. Enggak, masih ada? Nah, ini khasnya webinar begini, mencari peserta kita panggil-panggil. Tapi ini memang lebih aman, tidak terjadi penularan apapun. Baik, kalau nggak ada, saya kira waktu kita sudah cukup ya, sudah efisien. Alhamdulillah, intinya bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan protokol kesehatan tentu saja harus berbasis sains dan science. Tadi Dr. Diki mengingatkan bahwa senjata kita manusia itu adalah sains, dan itu nggak ada pilihan. Kita diskusi akademik, maka kita mesti membiasakan diri membaca dengan benar, memverifikasi, dan melakukan kemudian penerapan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak ada, kita perbaiki. Dan penerapan juga selain protokolnya juga diterapkan, lalu ada measure-nya ya. Measure-nya inilah yang kemudian jadi kalau kurang baik diperbaiki, apanya yang kurang. Jangan kemudian kita sudah berikan semuanya, petunjuk pedoman sudah diberikan. Dokter kita dia mengkritik kita ya, tapi RT RW kok diem aja, ternyata belum dipastikan. Padahal di dalam public health, selain assessment policy development, di ujungnya adalah assurance. Pastikan dikerjakan. Kira-kira itu diskusi kita siang ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk bisa menyongsong new normal dengan lebih baik lagi, dan tentu saja harapannya adalah lebih bersih, lebih sehat, lebih taat, lebih disiplin, dan lebih tangguh di dalam menghadapi berbagai penyakit. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Ibu Agustin, Dr. Diki, dan Pak Dodi Suwardi. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas pelaksanaan dari seminar webinar dari profesi kesehatan ini, dan semoga kita semua bisa memasuki new normal di 100
Thank you.